Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama hari ini. Ratusan murid baru di Palu mengikuti pengenalan lingkungan sekolah. Aksi pencurian domba di Kota Palu marak siang hingga malam. Bukit Uwentumbu menjadi destinasi wisata baru di Kota Palu. Operasi Patuh Tinombala dalam rangka Cipta Kondisi Wilayah Sulawesi Tengah resmi dimulai Senin 15 Juli 2024. Operasi kewilayahan ini ditandai dengan apel gelar pasukan yang dipimpin Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Irjen Polisi Agus Nugroho di halaman Mapolda Sulawesi Tengah. Operasi Patuh Tinombala tahun ini akan berlangsung sejak 15 sampai 28 Juli 2024. Sebanyak 847 personel dilibatkan dalam operasi ini. Sasaran utama operasi ini adalah pengendara roda 2. Adapun target operasi diantaranya seperti pelanggaran berboncengan 3, tidak mengenakan helm, melawan arus, kendaraan dengan kelebihan muatan dan dimensi, serta mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh minuman keras. Untuk operasi penegakan hukum mengutamakan dan mengedepankan sarana teknologi informasi yaitu Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi menggunakan kamera yang dilengkapi dengan perlengkapan artificial intelligence yang dapat langsung memfoto dan langsung menginformasikan siapa saja kendaraan yang melakukan pelanggaran, baik etle secara statis maupun etle mobile yang dipegang oleh para anggota. Diharapkan melalui operasi ini dapat meningkatkan kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap tata tertib berlalu lintas. Selain itu, target lainnya juga diharapkan bisa menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan. 80% korban meninggal dunia akibat kecelakaan masih didominasi pelanggaran terhadap ketidakpatuhan masyarakat terhadap tata tertib berlalu lintas, seperti tak memiliki surat izin mengemudi. Dari catatan Satuan Lalu Lintas Polresta Palu saja, kasus laka lantas per Juni mencapai 80 kasus. Dengan rincian 23 meninggal dunia, 39 luka berat, dan 96 luka ringan. Adapun penegakan hukum pada operasi Patuh Tinombala ini mengutamakan sarana teknologi informasi etle, baik statis maupun mobile yang ada pada seluruh anggota, baik Polda maupun Polres jajaran. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Penanganan sampah masih menjadi persoalan klasik yang sulit teratasi oleh masyarakat. Tidak hanya di perkotaan, tapi juga di pedesaan, seperti yang terjadi di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Sampah tidak hanya berasal dari masyarakat, tapi juga perusahaan yang berada di sekitarnya. Hal inilah yang menginspirasi sejumlah warga di Desa Labota, Kecamatan Bahodopi, dengan mengelola sampah menjadi bernilai rupiah. Sejak Januari 2024 lalu, sejumlah warga mendirikan bank sampah. Meski baru berjalan selama 6 bulan, namun warga yang terdaftar sebagai nasabah bank sampah telah merasakan manfaatnya. Selain digunakan untuk membiayai kebutuhan dapur, juga membantu biaya pendidikan anak-anaknya. Sumiati, warga Desa Labota yang terdaftar sebagai nasabah di Bank Sampah Sidaya sejak Januari 2024. Ia menyebutkan bahwa hasil dari menabung sampah di Bank Sampah Sidaya yang dikelola kelompok swadaya masyarakat Arah Sinergi Berdaya, binaan salah satu perusahaan tambang di Bahodopi, dapat terkumpul untuk membayar biaya SPP sekolah anaknya dan kebutuhan sehari-hari. Sudah 1 ton lebih.
sekitar jumlahnya sekitar 1.567.000. Keuntungannya sangat membantu dalam perekonomian, terutama bisa membantu anak saya SPP-nya. Sudah 5 bulan, Sumiati menjadi nasabah di Bank Sampah Sidaya dan berhasil mengumpulkan 1 ton sampah plastik. Dengan nilai tabungan saat ini sudah mencapai Rp1.567.000. Sampah yang diterima Bank Sampah Sidaya terbagi dalam 22 item, antara lain botol kaca berwarna hijau dan bening, tutup galon, botol oli, botol plastik bening bersih tanpa tutup dan label, botol plastik bening kotor dengan tutup dan label, botol plastik warna bersih tanpa tutup dan label, dan botol plastik warna kotor dengan tutup dan label, serta masih ada beberapa item lainnya. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Satu lagi, objek wisata di Kota Palu yang belakangan ini ramai dikunjungi warga, yakni Bukit Uwen Tumbu di Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Destinasi wisata baru ini awalnya viral di media sosial. Hal itu pun memancing penasaran warga, utamanya para penikmat wisata. Lokasi yang berjarak 10 km dari pusat Kota Palu tersebut terutama ramai saat hari libur, seperti terlihat Minggu sore, pengunjung yang datang di Bukit Uwen Tumbu membludak. Mereka berdatangan selain melepas rasa penasaran, juga untuk menikmati panorama alam dan sejuknya udara perbukitan. Akses jalan menuju satu destinasi wisata ini terbilang sulit, namun tak menghalangi niat para pengunjung untuk bisa mencapai puncaknya. Jalan menuju Bukit Uwen Tumbu ini cukup terjal. Belum lagi batu-batuan bahkan jalan licin yang jadi tantangannya. Berkendara menggunakan roda 2 perlu ekstra hati-hati. Bukit ini menyuguhkan panorama yang indah dan sejuk. Suasananya masih asri. Sejauh mata memandang, terlihat hijau rerumputan dan pepohonan. Dari puncak ini juga bisa melihat pemandangan lembah dan Teluk Palu. Pengunjung yang datang umumnya mengaku baru kali pertama. Mereka mengaku penasaran hingga memberanikan diri mencari lokasi objek wisata tersebut. Seperti Komang Trio, ia bersama temannya mengaku akhirnya puas dan bisa menikmati objek wisata ini sesuai ekspektasi. Iya, baru pertama kali sih. Iya. Kenapa tujuannya? Saya lihat di TikTok dan Instagram banyak postingan yang berfoto-foto di sini. Saya lihat bagus, jadi saya penasaran. Tanggapannya sendiri menurut kita bagaimana? Tanggapannya bagus, sesuai dengan harapan yang saya lihat di TikTok. Sering muncul videonya. Dan bagus. Kalau akses jalannya sendiri bagaimana? Untuk akses jalannya kurang bagus karena kesini kami kayak motor kami berusaha sekali naik, baru jalannya hancur semua. Harapannya mungkin jalannya ya direnovasi lah, lebih bagus. Hal itu pun dirasakan pengunjung lainnya, seperti Debbie dan Dwi. Mereka mengaku rasa penasaran yang selama ini akhirnya terbayarkan setelah tiba di Bukit Uwen Tumbu. Tanggapannya bagus, lingkungannya masih asri. Menurut saya salah satu referensi untuk tempat liburan sama camping juga. Kalau untuk akses jalannya sendiri bagaimana? Kalau akses jalannya itu masih lumayan jelek, apalagi kalau musim hujan kayaknya licin begitu, batu-batu. Sebagian dari mereka pun mengeluarkan kamera ponselnya untuk mengabadikan momen dengan bersuah foto. Ada juga yang sengaja datang untuk menghabiskan waktu senja sembari menikmati kopi dan kudapan. Menjelang senja, pengunjung lokasi wisata tersebut justru semakin ramai. Jalanan pun seakan disulap jadi parkiran. Tak ada biaya parkir maupun biaya retribusi untuk masuk ke Bukit Uwen Tumbu ini.
Para pengunjung pun merasa nyaman dan betah untuk menikmati suasana Bukit Wentumbu. Julianus Kay melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgompuasi Tabe. Cuci motor